Lancelotnya bakal di-ban di fase yang kedua. Iya, sebelumnya di fase yang kedua Lancelotnya di-ban. Kali ini langsung diamankan aja dari BTR. Apakah mereka langsung mau ngamanin Pakito lagi? Oke. Kalau gue lihat kali ini dari tim Bigetron lebih mencoba untuk nge-secure counter dari Harit dan juga Lancelot. Tapi sepertinya dengan permainan seperti ini, baru pengen gue bilang. Popol enak banget. Iya, di-ban taunya sama Todak. Popol enak banget. Ini Lancelot digigit-gigit. Bisa nggak jadi ultimate. Nggak jadi kemana-mana. Nggak jadi kayak Phantom Execution, nggak jadi. Langsung kena gigit Badam Kupa. Shadow Power Execute. Udah ganti dia. Hah? Udah ganti. Pas masih PDKT Maudet ganti dia. Oh, oke. Poveus itu natural counter untuk kedua hero ini. Dan ini fun fact ya. Semalam draftnya bagus banget bro. Semalam aku sempat ketemu yang modelan kayak gini nih. Tipikal hero-nya kayak tiba-tiba Harit, ada Lancelot. Mereka emang bener-bener manfaatin early game-nya. Tapi Poveus dia kalau misalkan bisa memanfaatkan Demonic Intuition-nya, Harit gak bakal bisa mendapatkan absorb sama sekali. Dia bakal langsung kepotong. Dan aku mengharapkan Repo ya, ini akan memaksimalkan dari Clock of Destiny Lightning Truncheon plus satu lagi sih, Necklace of Durance. Sehingga Haritnya gak bakal bisa bermain sama sekali, tapi Digi juga sudah diamankan. Mungkin untuk melakukan engage terhadap Formace dengan Lancelotnya, karena balik lagi Ciku akan berada dengan Haritnya di Goldman seperti ini. Ya, tapi di sisi lain dari Todak juga langsung memilih counter pick yaitu Hilda. Dia mengetahui mungkin dengan adanya Digi Feeder, Hilda akan lebih cepat untuk mendapatkan atau mengumpulkan full stack-nya, 8. Iya, 8 full stack tentunya nanti akan sangat berpengaruh bagi dealing damage yang dihasilkan dari Moy. Tapi itu hanya untuk early game, makanya di sini Bigetron Alpha, kalau seandainya mereka ingin memasang Digi Feeder lagi untuk nempel dengan melahap semua damage yang ada dari absorb atau bahkan stack yang diamankan sama Hilda. Ini harus lebih berhati-hati bagi lanernya. Berubah. Apanya? Gameplaynya dia nggak pakai Digi Feeder feeling gua. Seharusnya. Harusnya Paling lebih kayak engage awal game doang paling. Engage di awal, tapi ditemenin. Jadi ini Hilda ini di level-level awal ya Talia. Ini kalau di Garote Solitaire itu masih sakit juga. Selama belum punya Athena dan lain. Iya masih sakit juga walaupun ya udah masuk rumput berkali-kali. Masih sakit juga tentunya. Tapi itu draft yang cukup menarik sih ketika memaksa Hilda diambil. Langsung Eve-nya juga di-ban kali ini oleh teman-teman dari Bigetron Alpha. Dan Todak makin diminimalisasi lagi dari segi poin pick-nya. Mage yang tersisa untuk hero seperti ini. Blue ternyata yang diamankan Blue yang sama diamankan. Cange support. Lunox Blue. In my dream dia ngomong. Masih Lunox mat. ada Pakito sih. Enggak. Ini satu junglernya kayaknya agak sedikit surprise sih. Aku berharap untuk hero-hero yang bisa nge-1v1 Lancelot. Zilong kah? Zilong agak beresiko sih kalau ketemu sama Glue gini ya, agak berat, harus DHS dia mau gak mau. Granger paling yang tersisa. Granger iya. Tapi ternyata Cloud. Wow. Kali ini berpindah posisi, berpindah tangan Cloud ya. Tapi aku penasaran ya. Kenapa? Kenapa mereka milih Lunox ya nggak Pakito? Buat counter Glue. Hilda Glue. Hilda Glue. Oh iya, pasti. Oh ya Glue pas split ya. Soalnya damage. No. Itu bahkan Glue itu emang agak sedikit tebal kan kalau misalnya kita melihat dari sisi HP-nya. Tebal banget. Kalau tebal banget mah Hylos. Hylos bukan tebal banget. Apa? Banyak banget jalannya. Banyak doang tebal kagak. Tebal kagak, armor kagak ada soalnya regen HP semua. Nah ini kenapa Lunox? Tadi pertanyaan yang bagus banget dari Talia. Karena balik lagi ya untuk menumbangkan hero-hero seperti Glue, Hilda ini membutuhkan damage deal yang sangat tinggi dari Lunox. Dan Lunox memiliki hal tersebut. Lunox itu memiliki Chaos Assault dengan 3,5% total HP sebagai damage-nya. Ini kayak mage sebagai Demon Hunter Sword yang pasif. Dan ini dia dari draftnya. Selena Digi, Poveus, Cloud, Lunox untuk Bigetron Alpha dan Todak dengan Harit, Lancelot, Hilda, Glue, Kagura. Kenapa Ranger Mas? Tapi satu. Apa? Dia cuma punya satu combo. Iya, betul. Permasalahan itu doang. Kalau kombonya tidak termaksimalkan, tidak bisa memaksimalkan apa yang dia keluarkan. Itu malah bisa menjadi salah satu pedang bermata 7. Pedang bermata 2. Tapi aku baru ingat satu hal tau. Ini gak cuma untuk Hilda dan juga Glue. Ini untuk 1v1 situation Harit karena dari dulu ya Harit Lunox bener-bener owning the lane. Nah lihat seperti yang udah gue bilang, gak bakal langsung ke arah Digi Feeder tapi langsung meleduk begitu saja.
Di cover begitu saja dengan 3 buah time bomb. Dan kali ini Rainbow bakal lebih mudah dapetin 1 buah retribution. Hampir saja terkena flame shot almost, tapi is never enough. Sorry ngap, bukan Retri Warkop nih. Bukan Retri Oji nih bos. Bukan Retri Oji bos, beda. Iya, sementara itu dari Rainbow kali ini mempelajari ya, dari Cloud memang membutuhkan power spike, kali ini langsung mengamankan orange buff-nya. Dari Todak sendiri belum nge-invite sama sekali. Oh, Battle Mirror Image buat farming Ji. Iya. Emang kalau Oji buat apa? Kabur. Ini efektivitas yang selalu dilakukan sama beberapa pro player yang menggunakan cloud ya. Dan Makasih. itu bener-bener Makasih. pro player yang menggunakan cloud ya. Bukan publik yang menggunakan cloud seperti Anda. Oke, kalau begitu. Seperti yang udah kuduga, mereka akan membalikan reverse psychology. Mereka kira bakal di feeder, no. Ini bakal coba diganggu pergerakannya. Bahkan Ciku boleh dikeluarkan dan level 2 nanti Thalia. Lihat, Cikunya bakal lebih struggle Israel. Iya, sementara itu dari Cloud-nya juga masih mengumpulkan stack sebisa mungkin. Ciku kali ini di posisi atas. Sudah ada Hilda juga yang menunggu apakah akan terjadi ganking karena ada Lancelot juga. Oke, sedangkan Moy mencoba mengganggu pergerakan dari top lane sana, diganggu dari first time juga. Bomb time dan bahkan punchernya harus MISS. Oh my god, Blazing Dot telah dikeluarkan oleh seorang Amu di sana dan Rainbow hanya untuk nge-poking saja. Dia nggak sabar-sabar untuk bisa numbangin. Jadi mau nggak mau, gue keluarin Blazing Dot, it's okay, no problem. Karena di early ini Blazing Dot agak sedikit rugi kalau nggak dipakai terus-menerus. Langsung ada puncher, satu bapet masih kucil. Karena belakang kayak masih bisa selamat dan bakar rebound di Retribution. Gak ada Retribution dan ada Turtle yang muncul kali ini. Iya, sementara itu Lancelot sudah turn rose kali ini dikejar oleh seorang Ripo, tapi masih ada flick out dari Ripo untuk menyelamatkan diri. Oke, Ripo menggunakan flickernya, agak sedikit rugi sebenarnya, tapi it's okay, no problem. Meanwhile, Formace di arah bottom lane bakal coba untuk farming terlebih dahulu. Bakal coba untuk dapetin 1 buah gold buff. Para pemain dari tim Bigetron Alpha juga nggak mau terlalu buru-buru untuk mendapatkan 1 buah turtle di arah bottom lane. Iya, dari kedua tim belum ada yang mau mengamankan turtle, sementara itu dari Lancelot yang sendiri mengamankan purple buff-nya. Sudah ditunggu aja di river oleh seorang Moy. Kalau misalnya dari Bigetron Alpha mungkin Selenanya mau coba untuk inisiasi turtle. Oke, tapi turtle-nya udah mulai dicolek sedikit demi sedikit. Orange Dreams, ada Momo di sana, Ripo juga datang, ada seorang Moy di depan sana, dan bahkan Dreams bakal menjadi first blood kali ini harusnya. Harusnya dan masih harus untuk Flicker. Flicker rugi untuk seorang Momo kalau menurut gue itu memaksakan. Karena beberapa detik ke depan bakal ada team fight menurut gua, dan ternyata di sini Moy masih dapat memberikan 1 buah retribution karena seorang Rainbow berhasil mendapatkan orange buff dari bottom lane. Yes, kali ini Lancelot ya Formace berusaha untuk mendapatkan turtle, bercoba untuk di zoning out aja sama teman-teman. Sudah ada Pompeius kali ini, Dreams dan juga Rainbow sudah mengetahui keberadaan dari turtle, tapi bakal langsung dikasih aja. Gak mau dikontes sama sekali dari Bigetron Alpha. Iya, ada alasan kenapa teman-teman dari Bigetron Alpha memaksakan untuk menggunakan retribution juga di arah dari orange buff, karena ini Rainbow misalkan kita ngomongin masalah late game nih, apalagi lawannya Formace, ini benar-benar easy pick off banget, dan ini bukan lawan yang sepadan di bagian late game. Hanya saja perbandingannya kalau misalkan mereka benar-benar bisa mengungguli early gamenya, Todak bisa saja mengamankan game ini. Namun balik lagi ya, Bigetron Alpha mereka punya late game yang sangat kuat. Dreams nempel sama Rainbow, di belakangnya ada Matt sebagai dealing damage-nya juga, jadi hero-hero tebel bakal tembus. Satu lele kena hadap seorang Mus, dan ternyata itu hanya coba untuk mengagetkan saja. Itu adalah warning pertama dari KYY. Lele naik gaji is coming. Formace mau coba untuk ganggu. Penta Persecution memaksakan menuju dari seorang Rainbow, tapi ternyata tidak berhasil. Tadi kalau Formace kena mati. Saya nggak? Mati. Ada Blazing Duet, ada stuck. Kan habis dapetin 1 buah purple buff, pasti dia punya stack minimal 5 lah. Atau 4. Iya, lumayan pedih ya. 6 sih kayaknya minimal. 4. Karena kan tadi di retreat terakhir ya. Di retreat terus dia baru ambil stack dari jungle di atas. Dan ternyata dari top lane sana, Lele seorang Ciku lagi, dan Ciku bahkan salah satu pemain area terbaik, dan di arah mid lane. Rainbow terpikat begitu saja, kita melihat apa yang terjadi, tapi ternyata Ciku mencoba untuk mendapatkan seorang Dream. Masih ada time journey, masih dapat diselamatkan. Synchrovision ternyata membuat seorang Dream tumbang. Matt menjadi pilihan yang kedua. Outdoor brilliant save the day, tapi ternyata Monis kami bersama dengan Formace mendapatkan 1 poin di arah top lane. Yes, Onrose berhasil mengenai ke arah seorang Luno, sementara itu kali ini Moon mencoba untuk diincar. Sudah ada Ripo di sana dari first time juga cukup sekarat, tapi langsung aja dijadiin ayam geprek. Oke, langsung ditabok begitu saja di arah top lane. Setidaknya ada 1 buah hadiah untuk tim dari Bigetron Alpha. Meanwhile di sana Formace mau coba dikejar oleh seorang Dream. Ada Rainbow, kembalikan keadaannya. Blazing Duet, dan
ternyata Phantom Magic Guster untuk mundur dan Moy mencoba mirroring untuk mengcover para pemain dari tim Todak dari bottom lane. Yes, hampir saja tadi formnya sekarat ya. Udah hampir saja terpick off oleh Blazing Duetnya dari seorang Cloud, tapi masih bisa selamat. Sementara itu Ripo harus kehilangan outer turret di area bottom lane. Alright. Rainbow kali ini dia tidak boleh terpick off lagi dari mid lane. Harus coba di cover dengan cukup baik oleh seorang Dream. Karena setidaknya satu buah time journey yang didapatkan oleh seorang Rainbow itu berhasil menyelamatkan darah dari seorang Rainbow. Meanwhile dari top lane sana berhasil turun diamankan tim Toda. KYY mencoba harus mundur. Selenanya flicker ke arah belakang. Masih selamat, time journey dikeluarkan. Mau tidak mau oleh seorang Dreams. Nah bahkan palpa buff dari seorang Bigetron Nava diamankan oleh pasukan Toda. Ya, sementara itu kali ini sudah ada Ripo yang mencoba untuk menginvade Turtle. Kali ini coba di kontes Ripo, 1 lawan 3, Formes cukup sekarat. 1 hit lagi dari seorang Ripo. Mencoba untuk dikejar, Formes langsung dapat ditumbangkan dengan flick out. Dan dibalikan keadaannya, bahkan Rainbow kali ini ada Moy. Ada 1 buah combat ritual, Dreams berkabar dengan cukup baik. Turtle yang masih dipegang oleh seorang Ripo. Bagus banget kali Ripo, dia tidak melepaskan Turtle-nya. Karena dia tahu Formes lagi pulang dan bahkan ke Ramatullah. Iya, ini satu momentum di mana Moy-nya bahkan melakukan Power of Wildness ke arah Rainbow, tapi nggak ada rasanya karena dia cuma punya 2 stack di sini. Dia cuma punya 2 assist. Walaupun belum kerasa, tapi ini udah menit yang ke-6 sih. Ini secara ada Digi ya. Ini harusnya Hilda udah bisa makan banyak sih. Iya, udah full stack ya. Minimal menit 5 udah full stack, tapi Iya. untuk sekarang Heptasis untuk Formes dia udah yakin banget untuk memiliki dealing damage yang cukup tinggi dengan ambush pasifnya. Dan Ciku dia memanfaatkan farming yang dibuat oleh teman-teman dari tim Toda kali ini. Momo juga kalau misalkan ngomongin masalah buying time, dari tadi dia buying time banget sih. Benar. Sampai-sampai dia menumbangkan Rainbow dengan menjadi contender dealing damage juga bareng sama Moon dan juga Formes. Sedangkan Momo yang bukan Momo-chan kali ini bakal coba untuk mundur terlebih dahulu. Lele kena terhadap seorang Moon, tapi sepertinya agak sedikit takut. Formes menjadi pilihan. Ada Moy, Power of Battle dikeluarkan. Blazing Duel langsung ke arah Moon, dia ada lagi 1 buah Flea. Dan ini adalah dia manfaatkan dengan cukup baik oleh seorang Rainbow. Rainbow melihat potensi itu. Tidak ada Flea, ingat dia pakai Flea-nya ketika terkena Lele. Dan itu flame shot bukanlah satu flicker yang untuk escape, sementara Ciku udah ketahuan di bottom lane. Lihat bagaimana pergerakan dan teman-teman Bigetron Alpha. Engage all in semuanya kayak Assault reverse time and that's all. Recall tas. Rico tas for Bung Cornet, tapi kali ini kita lihat Rainbow-nya masih coba terdapat yang stuck yang terlebih dahulu di arah mid lane. Formes sedikit kewalahan, 1 botol reverse time dan dibalikan ke arah berjekar seorang Moy. Moy jadi tumbangkan begitu saja, enggak ada pengawalan untuk seorang Formes. Formes, where are you going? Ada pancar dikeluarkan, kesalahan yang luar biasa. Ripo untungnya dia tidak birahi. Ingat, birahi membunuhmu Talia. Iya, untung dia tidak cover commit, tapi sementara itu kali ini Formes terkena reverse time. Tonrosnya cukup miss, tidak mengenai ke arah siapapun. Mencoba untuk di commit aja, sudah ada Blazing Duel di arah mid lane. Gak mau kemana-mana. Wah, Untuk 1 minion. Natalia. Nge-clear aja. Ada Natalia tadi? Iya. Ada. Gak ada yang lihat kan? Iya. Natalia punya skill apa? Punya hilang. Udah. Gak kelihatan kan Bang? Gak kelihatan. Cuma emang agak harus geser ke kanan. Hati-hati. Split. Belum ada grab. Tapi kali ini kita lihat dari Rainbow dengan anggur-anggur dan bahkan Rainbow bawa ke turret. Dan flash shot di body block begitu saja. Ditunggangi tanpa ada pengawalan dan bahkan mau nggak bisa mulai mau jadi goyang. Tapi sengaja dihindari. Flicker yang baik dari seorang man. Di taat yang tepat. Tapi sayang sekali mereka tetap kehilangan 1 orang Rainbow yang bukan pelangi Italia dan KB. Iya, dan kali ini juga sudah datang sebuah Lord. Apakah dari Todak sendiri langsung mau ngamanin Lord aja? Tapi mengingat posisi Rainbow, respon time-nya masih cukup cepat, ada kemungkinan besar untuk di kontes habis-habisan. Dan bahkan sejujurnya ya, kalau mereka mau kontes, ini agak sedikit berat. Ya dari itemization bahkan Golden Staff udah OTW kan. Makanya Jadi harusnya bentar lagi nih. makanya kalau misalkan mereka mau maksain untuk Lord yang pertama di momen kayak gini, apalagi gold mereka tidak terlalu jauh, Bisa bahaya. ini bisa bahaya banget. Karena fall off-nya Lancelot, ingat balik lagi 2 kali tumbang, dia bakal ketinggalan jauh banget dari Formes. Formes Endless Battle juga belum dia miliki, makanya dia bakalan agak sedikit kesulitan kan karena nggak punya tambah draw damage itu. Ini di late game agak berat banget sih, lihat. Momo dipasangkan, 1 mirror image ke arah belakang. Tapi ternyata Rainbow memilih untuk mendapatkan 1 babar pembuat terlebih dahulu. Men menjadi pilihan dan bahkan gak boleh pulang, mau jadi koyak. Dipaksa, ditutup oleh 1 Formes. Dan bahkan Formesnya berhasil menghindari 1 momentum dari seorang Dreams.
Tidak dengan Torres, kayaknya udah mulai masuk. Tapi ternyata di mid sana, Ciku menjadi pilihan selanjutnya. Mega kill didapatkan oleh pasukan dari tim Bigetron Alpha dari mid lane. Yes, Tonros yang sangat tepat sekali momentumnya, one hit dari seorang Digi tapi masih berhasil lolos. Sementara itu tetap saja Bigetron Alpha 1 tukar 1, pertukaran yang seimbang dari kedua tim. Benar banget sembarang benar, Golden Staff sudah didapatkan oleh seorang Rainbow. Kali ini Profesor KB yang terhormat, bahkan Formis memaksakan hingga overtime. Warrior of Fantasy, tapi ternyata Ripo is coming. The King Ripo is back. Mengawal semua permainan dari tim Bigetron Alpha di arah mid lane karena tidak ada Rainbow sama sekali di sana. Iya, sementara itu dari Lunox masih berada di bottom lane, tidak mau, baru sekarang bergerak ke arah mid lane, mencoba untuk join the fight. Kali ini dari Formis berusaha untuk mengamankan Purple Buff terlebih dahulu. Bocor, lihat, udah ada Golden Staff, udah Demon Hunter Sword, bocor dari glunya, bahkan Hildanya percaya sama gua, gak bakal bisa nade, ada satu ball lele dipasangkan ke arah belakang oleh seorang glunya. Endos Battle telah dikeluarkan, dipaksa, dicolek, Bapak Lord yang terhormat oleh seorang Rainbow Talia. Iya, kali ini Rainbow berusaha untuk menginisiasi Lord tapi langsung di reset aja sementara itu. Journey telah dikeluarkan dan bahkan kali ini Cikunya tertangkap. Astagfirullah, dikeluarkan oleh seorang Rainbow dan bahkan kali ini Rainbow-nya kembali lagi ke arah Bapak Lord yang terhormat. Formes terkena lele, siapa yang doyan makan lele? Phantom Execution masih bisa selamat dari... Oh enggak, ternyata Monster Kill berhasil didapatkan oleh Ripo. KYY, Riko dapat seorang Moy, Lord didapatkan oleh seorang Rainbow dan juga MATT ganteng doang jago juga. Dan di arah bottom lane mereka bakal coba untuk nge-push dari pasukan Todak di arah bottom lane. Iya nih, nggak tahu kenapa ya, kalau misalkan melihat dari setup yang dilakukan oleh teman-teman Bigetron Alpha, mereka lebih rapi ketika sudah mulai memasuki menit yang ke-10 tadi. Mereka sadar bahwa meninggalkan Rainbow ini adalah bukan hal yang berbahaya, malah biarin dia dapetin farmingnya duluan, biarin dia dapetin Golden Staff, dan empatnya itu nempel banget. Sebagai frontliner Ripo, bahkan memanfaatkan 6 poin killnya, dia belum tumbang sama sekali di sini. 601. Percaya adalah kunci. Percaya adalah kunci. Percaya teammate sendiri, tapi sementara itu reverse time juga kali ini mengenai ke arah Moy. Nggak mau terlalu agresif. Iya, nggak mau terlalu overcommit karena Moy tanker juga, Hilda cukup tebal. Tapi ternyata Talia ultimate dikeluarkan kalau nggak dapat rugi benar. Nggak ada saman pun, gak sosok dikeluarkan. Ciku kali ini terlalu ragu mendapatkan satu buah babi kehilangan Moy di saat Bapak Lot bergerak di arah top lane. Oh my god, para pemain dari tim pasukan Toda kali ini struggle is real. Winter Transition sudah memiliki seorang mid. Lele ke arah belakang, Ciku mengeluarkan lagi zaman force, tapi ternyata di sana Ribo datang dengan tiba-tiba membuat segalanya menjadi lebih indah untuk tim Bigetron Alpha. Berikan ke arah belakang, apakah Lordnya berikan ke arah turret. Lele sudah dikeluarkan, Formes sudah keluar. Dan bahkan reverse time menyangkut di Formes, tapi ternyata lagi-lagi Rainbow datang dengan tiba-tiba berjuga arah semuanya dan damage-nya tidak terlalu impact. Yes, langsung aja dirontokkan semua inhibitor turret yang ada. Mencoba untuk di-press lagi dan lagi dari Bigetron Alpha. Kali ini Moy mencoba untuk dicicil, Rainbow full stack banget sementara itu Formes. Asal hujan dan bahkan Musakaratul Maut. Ripo mendapatkan godlight. Formes mau tumbang. Shanta didapatkan. Ini bencana untuk tim Toda. Lihat, udah hilang dua. Ripo is coming menuju ke arah base-nya. Lihat, berhasil kill didapatkan. Indonesia berhasil mengamankan 2-0 dan melaju ke babak selanjutnya. Bigetron Alpha mengamankan 2 poin, 2-0 tanpa balas sedikit pun dari Toda. Oh, Ripo again Surprise, you and can see me. again. Surprise. Again and again. The King is back. Wow. Wow. Ripo selalu melakukan hal jenakanya, selalu melakukan taunt demi tauntnya di setiap pertandingan yang ia menangkan. Ini yang kita butuhkan ya, daripada kita selalu melihat